Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadratul ulama wal fudhala wa masyayikhana al-'izza, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, para ustadz dan ustadzah, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati dan kami muliakan. Tak lupa yang saya hormati Al-Ustadz Muhammad Munzir, beliau kepala cabang metode tilawati Kabupaten Banyuwangi yang berkenan hadir pada malam hari ini, pengasuh Yayasan Madrasatul Quran Al-Amin Al-Ustadz Abdul Samad, Ketua Yayasan Madrasatul Quran Al-Amin beserta seluruh pengurus yayasan yang saya hormati, tak lupa Ustadz dan Ustadzah TPQ dan Madrasah Diniyah Ta'miliyah Awwaliyah Madrasatul Quran Al-Amin yang saya hormati, Bapak Ibu Wali Santri TPQ dan MDTA Madrasatul Quran Al-Amin beserta anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, pada malam hari ini khusus saya sendiri bersyukur kepada Allah ditakdirkan untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk ikut menyaksikan, mengucapkan selamat kepada generasi-generasi penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebenarnya berapa hari ini kalau sakit gigi, ini enggak boleh nih. Hampir tidak bisa hadir tadi sudah, tapi karena sudah kadung janji sama Ustadz Somad dipaksa. Ntar ke dokter gila. Akhirnya dipaksa, alhamdulillah. Berkat izin dan ridha Allah pada malam hari ini paringi nyaman sekejap bisa hadir. Mudah-mudahan terus enak, nanti tidak kumat lagi, tidak kambuh lagi. Teka abada nih, tak lebur kan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan untuk bisa hadir menyaksikan anak-anak sekalian yang akan diwisuda nanti, baik dari TPQ ataupun Madrasah Diniyah. Salawat salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak akan lama, sebentar saja, karena kehadiran saya di sini sebenarnya bukan penceramah, tapi juga diundang oleh Ustadz Somad karena kebetulan saya menjabat sebagai Ketua Majelis TPQ Kecamatan Wongsorjo sekaligus Ketua Kelompok Kerja Madrasah Diniyah Ta'miliyah se-Kecamatan Wongsorjo, sehingga diminta untuk hadir dalam kesempatan kali ini memberikan sambutan, sebenarnya bukan ceramah. Kalau tadi sebutkan ceramah punten, tapi sambutan atas nama Ketua TPQ dan Ketua MDTA. Nikah tidak kira abid. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini haflatul imtihan di Madrasatul Quran Al-Amin, ada wisuda TPQ jilid 1 sampai 5, ada wisuda tahfidzul Quran juz 30 dari Madrasah Diniyah Ta'miliyah Awwaliyah Madrasatul Quran Al-Amin. Khusus Yayasan MT Al-Amin ini ada spesifikasi. Mana bisa lain punten. Kalau TPQ jelas itu Al-Quran, tapi kalau Madrasah Diniyah belum tentu Al-Quran. Tapi untuk MQ ini Al-Amin itu spesifiknya juga Al-Quran. Makanya ada wisuda Al-Quran juz 30.
Jadi serba Al-Quran. Dari namanya saja Madrasatul Quran Al-Amin. Jadi ada dua yang akan diwisuda nanti. Oleh karena itu sebelumnya kami ucapkan selamat pada anak-anakku sekalian yang nanti kalian semua akan diwisuda. Hadirin yang dimuliakan Allah, di belakang ini sudah tertulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Kalau kita ingin menjadi orang terbaik mengku Rasulullah, kalau kita ingin menjadi umat terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, maka pilihannya dua. Yang pertama, man ta'allamal Qur'an, adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Yang kedua, wa'allamah, atau mengajarkan Al-Qur'an. Apakah tidak ada jalan lain? Ada, tapi ini cukup. Al-Qur'an cukup menjadi pedoman kita, karena Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an adalah sumber dari segala sumber pengetahuan, sumber ilmu, sumber apapun itu dari Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an adalah rangkuman dari kitab-kitab sebelum yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup kalau kita mempelajari Al-Qur'an dan mendalaminya, maka akan cukup menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tak perlu selain pasti norok buntek. Napa cukup ajil Al-Qur'an tak usah bejeng? Bukan begitu, Pak. Kalau sudah belajar Al-Qur'an dan Al-Qur'an ada di dada kita, maka insya Allah ketaatan-ketaatan yang lain akan mengikutinya, karena Al-Qur'an sumbernya. Oleh karena itu maka dua pilihan kita, pertama adalah belajar Al-Qur'an, yang kedua itu adalah mengajar Al-Qur'an. Mudah-mudahan anak-anak kita yang akan diwisuda kali ini akan menjadi generasi Qur'ani, generasi penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan menjadi aset panjenengan semua nanti ketika kita sudah kembali ke alam barzakh, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain kecuali anak-anak yang di dadanya ada Al-Qur'an. Ketika panjenenganku aku ampun sudah dipanggil oleh Allah, maka di alam barzakh tidak ada yang bisa diharap kecuali doa dari anak-anak kita. Ketika anak-anak kita nanti mengaji, betapa bahagianya panjenengan dalam kubur. Oleh karena itu maka sekarang kesempatan panjenengan untuk anak-anak kita disekolahkan ngaji KMQ Al-Amin untuk diajari Al-Qur'an, yang akhirnya di dadanya akan terus terpatri Al-Qur'an. Ini usaha-usaha kita dalam rangka mendidik anak-anak kita. Hadirin kaum muslimin muslimat wali santri yang dimuliakan Allah. Namun nggak nikah, okay? Terus singkat-singkat bisa, karena selain memang kondisi kurang enak, cuaca juga kurang baik, ini masih belum diwisuda, anak-anak kita sudah hampir malam. Untuk mendapatkan ilmu pada saat sekarang itu tidak sulit sebenarnya, karena dengan dunia teknologi seperti sekarang mudah mendapatkan ilmu kalau hanya mendapatkan ilmu, karena di Google tinggal klik, tinggal bersuara akan muncul apa yang kita inginkan. Bahkan Maktabah Syamilah 5.000 kitab kuning, kalau dulu harus beli mungkin ratusan juta, sekarang tak usah meleh, cukup diklik di Google akan muncul semua. Pokoknya bisa baca. Mudah dalam mendapatkan ilmu. Akan tetapi untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah tidak mudah. Maka Bapak Ibu, dalam mencari ilmu yang pertama itu yang dicari adalah barokah. Barokah dulu cari, baru ilmunya. Oleh karena itu banyak di pesantren tertulis mondok untuk ngabdi dan ngaji. Ngabdi diutamakan, bukan ngajinya. Ngaji urusan nomor 2. Kalau sudah terpatri jiwa-jiwa pengabdi, maka ngaji akan ikut nanti. Oleh karena itu barokah sareka ada, bukan ilmu. Kalau cuma ingin pandai, gampang, leskan saja bisa, tidak sulit. Tapi untuk mencari barokah itu harus ada guru, ada silsilah guru. Al-Quran ini harus guru. Tidak boleh Al-Quran yang tak guru, tidak ada sambungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu ada metode termasuk tilawati ini. Ini ada sambungannya, gurunya disertifikasi, dilatih, didiklat sampai menjadi orang yang pantas dan patut untuk mengajarkan Al-Qur'an. Bahkan ada dawuh, pada debu barang siapa yang belajar Al-Qur'an tanpa seorang guru, maka dikhawatirkan gurunya itu adalah setan. Harus ada sambungan-sambungan. Kalau saya dulu ingat mondok di Sukorejo, kalau mau pulang itu wajib ada istilahnya menghatam Al-Qur'an kepada seorang guru, yang guru ini terus bersambung sampai kepada Imam Hafaz dan kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika mengajarkan kepada anak kita punya sambungan juga kepada Rasulullah SAW. Nah ini dilakukan metode-metode semacam ini untuk mencari sambungan rohani, sambungan keilmuan. Jadi bukan cuma sekedar malepenter macam, bukan cuma sekedar itu, Pak. Biar Al-Qur'an ketika nanti sudah bisa dihafal, bisa diamalkan, terus bisa terpatri dalam diri anak-anak kita. Banyak orang membaca Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an melaknatnya. Kam min qarin wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang bisa membaca bahkan hafal Al-Qur'an dengan tafsirnya, tapi dilaknat oleh Al-Qur'an karena tidak bisa mengamalkan Al-Qur'an, bahkan menggunakan Al-Qur'an untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita yang belajar Al-Qur'an ini betul-betul menjadi anak-anak yang bisa mengamalkan Al-Qur'an beserta isinya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karena itu maka ketika panjenengan misalnya nanti menitipkan putra-putrinya ke TPQ Al-Amin atau Madrasah Diniyah Al-Amin ini, seraaki benih panorok kancana, sudahlah ikut temannya sana. Nah ini tidak punya sambungan jenengan ini, karena saya juga seorang guru ngaji, saya juga seorang kepala Madrasah Diniyah. Tahu-tahu besok malam, loh kok tambah 2 santri ini, siapa ini? Ikut temannya katanya. Sampai sekarang orang tuanya tidak pernah ke rumah, Pak. Bukan karena kita ingin dihargai, tidak, tapi supaya andi sampungan. Orang tua harus menyerahkan kepada guru, harus diserahkan, Pak. Ustadzah, saya mau menitipkan anak saya untuk diajari ngaji, diajari ilmu-ilmu agama. Benih bagaimana saya kabar lo? Kalau orang dulu, Pak, dulu lambak. Kalau ngantarkan ngaji dulu, saya masih ingat karena nenek moyang saya mulai buyut-buyut saya memang guru ngaji. Saya ingat kalau mengantarkan ngaji biasanya bawa ajam, bawa ayam nih, ngepe ajam, nyoon, ya apalah macam-macam, ngepe ajam. Ternyata kebutuhannya apa? Menitipkan putra putrinya. Tokol pon, mun lambak, tokol pon, male belajar jadi orang baik. Lambak sama kenjak tokol yokom guruna. Banyak guru dihukum gara-gara hanya mencubit, padahal cubitan guru itu adalah tarbiyah, itu latihan, Pak, pengajaran kepada anak kita. Cek bere tobi cengek bapoto ngadu. Iya, kemarin di madrasah saya terjadi hanya gara-gara dicubit, kolein beteng sakone dilaporkan sampai rame di tingkat desa. Alhamdulillah bisa selesai di tingkat desa, maunya sampai divisum terus ke kepolisian. Masya Allah, mata abang rasa guru dalam mengajarkan alif, ba, bata sulit, Pak. Panjenengan ada compok cuma ngateraki selesai. Sementara gurunya sulit untuk bisa mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim, sulit. Ketika bisa baca Bismillah, guru perak. Tak ada bajar perak. Tanya lagi bajaran berempat. Tak sebanding dengan apa yang diajarkan dan pentingnya Al-Qur'an. Oleh karena itu maka untuk mendapatkan ilmu barokah ketika mau ngaji, mau sekolah, seraki. Ada pemasrahan dari wali santri kepada pengasuh atau ustadz-ustadzahnya. Saya ingat dulu kalau bapak saya ketika ada anak baru ikut ngaji tidak diserahkan sama orang tuanya, tak boleh, enggak mau, dibiarkan, bahwa tak boleh, tidak pasangkan orang tuanya. Bukan karena sok jual mahal, bukan, tapi
ia juga mengajari orang tua bagaimana supaya menyerahkan putra-putrinya ketika mau diajari ilmu. Transfer ilmu dari seorang guru kepada seorang anak itu juga tidak lepas dari sumbangsi orang tua. Diseraki ibu nggih. Umpama saya tak seraki ki seraki. Umpama bodoh, tapi insyaallah mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Jadi seraki supaya ada pemasrahan dari orang tua. Guru merasa punya amanah sebagai pengganti orang tua untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu-ilmu agama. Kewajiban ini adalah kewajiban orang tua, bukan kewajiban guru. Guru itu sebagai pemegang amanah, wakil dari orang tua untuk mengajarkan anak-anak kita baik Al-Quran atau ilmu-ilmu lainnya. Dekik jana guru nah munting gendeng tak bisa guru ne kadeng gendeng. Boh, jompo ada, bukan orang jauh, wali santri saya sendiri ketika tidak bisa ngaji. Saya lihat batoro munting oleh 1 tahun mak wakun jilid 1. Guruna gendeng wah. Boh, saya lihat seraki guruna gendeng. Coba jadi TV coba nam teroningan. Tapi guru nih tidak ada guru yang tidak ingin santrinya pinter, ndak ada. Pakun pinterah. Terogom banget dalam belajar. Keng pun pacet tak mampu paling pun. Makanya menteroning aja di jompok na coba lu. Male oning panjenengan biar hanya tidak mengatakan gurunya tidak bisa ngajar. Padahal panjenengan tidak pernah kontrol. Oleh karena itu maka termasuk adab untuk mendapatkan ilmu barokah ketika mau ngaji atau mondok atau sekolah serahkan kepada gurunya. Kalau mau berhenti ametaki Pak. Mau nambah ametaki. Neka cara-cara orang kuno dulu cara-cara orang kuno. Para nenek moyang kita mengajarkan demikian. Ketika mau ngaji diserahkan, ketika mau berhenti ngaji itu diminta sama gurunya. Ente pamit ya. Walaupun dapat ilmu sedikit mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah. Begini. Walaupun hanya bisa hafal Yasin misalnya, yang lain tidak bisa karena di rumah ada. Ngaji tidak bisa, Yasin hafal Ustaz. Ada saya punya santri sampai sekarang dewasa sudah berkeluarga, ngaji tidak bisa, tapi Yasin hafal. Tapi karena ketekunannya, orang tuanya selalu berdoa dan minta restu dari gurunya, maka anak ini menjadi anak soleh. Ya minimal sholatnya rajin, perilakunya baik, Yasinnya lanjut tiap malam Jumat ngaji Yasin. Bahkan yang hafal Al-Quran kadang-kadang tidak ngaji. Lah ini barokah namanya. Walaupun cuma hafal Yasin, yang lain tidak bisa, tapi ternyata barokah. Jadi bukan banyaknya ilmu yang diharapkan, tapi manfaat dan barokahnya ilmu ini yang diharapkan. Oleh karena itu sekali lagi termasuk sebagian adab orang tua, maka harus menyerahkan kepada gurunya. Kalau mau berhenti harus dipamitkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu maka terwujudnya sebuah pendidikan yang sukses tidak lepas dari 3 komponen. Yang pertama itu adalah murid atau santri, yang kedua adalah wali santri, yang ketiga itu adalah guru atau pengelola yayasan dan lembaga ini. Nah, kalau 3-tiganya ini berjalan selaras, maka insya Allah tujuan ini akan tercapai. Diibaratkan sebuah becak. Saya sering mengibaratkan sebuah becak. Becak roda 3 Pak. Menduan meni becak sepeda wancat kurang. Kalau becak 3 pasti. Lah 3 ini di belakang ada namanya sopir. Nah yang becak napanya mana? Mun sopir mobil aslinya. Becak apa Ustaz? Ya sopir lah di belakang. Siapa ini? Ini adalah lembaga pendidikan. Ada ustadz, ada guru, ada pengurus yayasan. Saya modal di budi. Yang kanan, roda kanan siapa? Orang tua. Roda kiri siapa? Santri. 3-tiganya rodanya harus tak kempes. Kalau salah satunya kempes, apa boleh saya budi kempes tak jalan. Kalau sudah lembaganya kempes, guruna punya tak ngajar, tak bagaimana, tak bedal tak jalan. Karena ini roda utama ini. 3 harus selaras. Jadi kalau yang belakang gurunya, pengurusnya semangat semua, jalan. Le wali murid tak salah aja kempes sebenarnya. Soro majar iuran tak majar. 5.000 sebulan, 10.000 sebulan tak majar.
Pun tak somat posang ting bojoran wese-wesena kain ya bi. Wah, bisa terjadi. Tak normal ten. Guruna anu tat lagi nyari lakuan ngolong jagung. Jangan mau beliau sabun umpama. Minimal semangatnya, wali santri juga semangat di dalam mendampingi anak-anak kita, ngateraki sebenarnya, ngontrol setiap hari dan semacamnya. Roda kanan bagus, maka jalan bagus. Seduan bagus, nakal. Roda kiri kempes. Ya teragi gentemoran nado kan jabiluk duk lauk tak sekolah. Tak sukses ter. Jadi kalau tiga-tiga sukses, anaknya semangat, himmahnya bagus, orang tuanya juga betul-betul memperhatikan pendidikan putra-putrinya, lembaga pendidikan di sini juga semangat, maka becak ini akan berjalan dengan boleh bentor sama mungkin bentor atau usah medal sama mungkin kadang gas ya Budi karena pon serba canggih sama mungkin metode. Kalau dulu baca Al-Qur'an alif ba aba ba kasrobi babi ngalam ba sama mungkin ten pon tak agarwatan sudah canggih sama mungkin. Saya nggak becak orang pun betor mungkin karena ada metode-metode yang mempercepat dalam rangka belajar Al-Qur'an. Siap ibu ya? Mata siap bu? Siap mendampingi putra putrinya, ngontrol putra putrinya ketika sekolah, ketika ngaji. Panjenengan mau sekolah, KSD, ya teragi. Formulir diisi, munting ngaji, yocol mana torot norok kancana salah, norok kancana. Tak bisa dapat ilmu manfaat barokah, tak bisa. Karena syaratnya memang harus seperti itu, harus diserahkan sama guru, ketika berhenti harus diminta. Dan harus juga menjaga hubungan baik dengan para ustadz dan ustadahnya. Jangan sampai ustadz ustadahnya nikah, kibode kadang apa ki? Ngaji putra putrinya ke salah seorang ustadz, tapi pun hari kaca atau ustadz tak ada yang sebenarnya. Ustadz wow, kejelekan gurunya dibicarakan kemana-mana, padahal anaknya ngaji di situ. Lah terus dapat barokah dari mana? Tidak bisa. Itu namanya adab orang tua di dalam mendidik putra putrinya, apalagi titipkan kepada seorang guru. Jadi umpama masa sekolah kanto, beda juga na guru tak usah kacator, sudah RP simpen dalam hati, tidak usah disampaikan ke orang lain, itu cukup kita yang tahu, tidak perlu untuk menjaga ilmu anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan ini kabuk abid gila ulang saya kecil lupa ya pun. Tapi mudah-mudahan lupa aja saya gigi goda. Kalau berbicara begini semangat saya. Lupa aja gigi bodoh, deki bener tak sakit apa itu. Lupa semangat karena melihat anak-anak kita ini, anak-anak kita. Kalau sudah melihat generasi Quran ingat neka bangga Pak. Panjenengan bukan seorang guru tapi orang tua. Kalau seorang guru melihat anak-anak sudah hafal juz 30, jilid 1 5, bangga begitu bangga. Tak ning ora wes setan. Dia banyak kan ning ora pege. Dan bahagia melihat seperti ini sehingga kadang-kadang lupa. Tapi mudah-mudahan sekali lagi selamat anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian terus belajar Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an tidak ada hentinya ya. Al-Qur'an banyak. Bukan cuma jilid 1 sampai 5, bukan cuma juz 30, bukan cuma 30 juz, masih ada tafsir Al-Qur'an, banyak sekali. Pelajari Al-Qur'an supaya kalian punya pedoman hidup. Insyaallah kalau kita berpedoman kepada Al-Qur'an maka semua urusan-urusan kita akan sukses. Semua urusan-urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan satu huruf Al-Qur'an dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa taala di pahala. Sehingga itu akan menjadi barokah dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Yayasan MQ Al-Amin ini terus akan berkembang, utamanya dalam mengajarkan Al-Quran dan di bidang-bidang ilmu agama yang lain. Amin. Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf akhiran. Hadanallahu wa iyyakum ila ma yuhibbu wa yarda. Allafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.